Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah. Saya akan memberikan informasi mengenai DRP pada kasus skenario di atas. Berdasarkan skenario tersebut, dokter mendiagnosa dispepsia dan meresepkan obat-obat tersebut. Dan ternyata obat yang diresepkan tersebut terdapat masalah-masalah DRP. Masalah yang pertama yaitu terdapat kesalahan pada pemberian frekuensi meminum obat pada obat propepsia, di mana obat ini untuk dewasa seharusnya diminum 4 kali per hari, namun dalam skenario propepsa hanya diresepkan 1 kali sehari. Kemudian masalah-masalah DRP yang kedua yaitu adanya efek samping. Pasien menderita suatu efek samping dari penggunaan obat propepsa dan makral, yaitu mual, muntah, dan nyeri ulu hati sampai ke belakang yang dapat memperparah gejala yang dialami pasien. DRP yang ketiga yaitu terdapat pada obat makral dan propepsa, di mana seharusnya kedua ini dipilih salah satunya saja untuk diberikan kepada pasien, karena kedua obat ini memiliki indikasi yang sama. Kemudian masalah DRP yang keempat yaitu interaksi obat, di mana penggunaan sukralfat secara bersamaan dengan lansoprazole harus dihindari karena sukralfat dapat menurunkan efek aktivitas lansoprazole. Kemudian sukralfat ini sebaiknya dikonsumsi setelah 2 jam atau lebih setelah mengkonsumsi lansoprazole. Kemudian masalah DRP selanjutnya yaitu di mana adalah ketidaktahuan pasien dalam kesehatan, di mana Tuan BW ini sering mengkonsumsi kopi 3 kali sehari. Padahal pasien ini menderita hipertensi dan dengan mengkonsumsi kafein akan dapat meningkatkan tekanan darah dengan cepat. Dan juga ketika minum kopi secara berlebihan akan mengganggu proses penyerapan obat dalam lambung dan usus halus sehingga khasiat obat menjadi kurang optimal. Selanjutnya, bagaimana mekanisme kerja DRP yang terjadi pada skenario tersebut? Jadi mekanisme yang pertama yaitu adanya interaksi farmakokinetik, yaitu interaksi obat yang terjadi apabila satu obat mengubah absorpsi, distribusi, metabolisme, atau ekskresi obat lain, mengganggu efek farmakologinya. Jadi seperti yang tertera pada skenario tersebut bahwa pasien Tuan BW sering mengkonsumsi kopi 3 kali sehari, seperti yang diketahui bahwa konsumsi obat setelah minum kopi atau secara terus-menerus akan mengganggu proses penyerapan obat dalam lambung dan usus halus sehingga khasiat obat menjadi kurang optimal. Kemudian adanya interaksi farmakodinamik, yaitu interaksi yang terjadi antara obat-obat yang mempunyai khasiat atau efek samping sama atau berlawanan. Interaksi ini disebabkan oleh kompetisi pada reseptor yang sama atau yang terjadi antara obat-obat yang bekerja pada sistem fisiologik yang sama. Interaksi yang paling umum terjadi adalah sinergisme antara dua obat yang sama bekerja pada sistem organ, sel, atau enzim yang sama dengan efek farmakologi yang sama. Contohnya pada skenario bahwa dokter meresepkan obat makral dan propsa, padahal kedua obat ini memiliki efek yang sama. Kemudian mekanisme yang selanjutnya yaitu adanya frekuensi meminum obat yang tidak tepat. Contohnya pada skenario, seharusnya obat ciprofloxacin diminum 2 kali sehari, tetapi pada skenario hanya diminum 3 kali sehari. Hal ini akan menyebabkan kadar obat di dalam tubuh berlebihan atau keracunan. Kemudian untuk penanganannya yaitu pasien harus mengurangi konsumsi kafein karena dapat memicu peningkatan tekanan darah dan dapat mengganggu metabolisme obat dalam tubuh. Dan juga memberikan konseling dan motivasi kepada pasien agar dapat menumbuhkan kesadaran pasien tentang obat, waktu, dan jadwal minum. Dan memberikan obat dengan dosis yang tepat dan frekuensi meminum obat yang tepat.